Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari pertama, Seminar Teologi Integratif, mari kita mulai penyajian materi sesi pertama dengan topik Menggali Kembali Kuburan, Membangkitkan LGBT. Untuk itu, kepada penyaji, Bapak Dr. Stefri Indra Lumintang, disilahkan. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kepada Bapak Ibu yang ada di luar, di Amerika, selamat pagi. Dan juga di Hong Kong, serta rekan-rekan sekerja yang berada di Malaysia, Miri, Kota Kinabalu dan sekitarnya, serta Kuching, dan juga kepada rekan-rekan sepelayanan yang tersebar di banyak tempat di Indonesia. Satu sukacita tersendiri, saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menjadi teman memikirkan topik yang tidak bisa kita nafikan ini, yakni teologi gender dan seksualitas. Secara khusus kita menyoroti fakta, bukan isu lagi, fakta LGBT. Baik, Bapak Ibu, mari kita membahas bersama-sama topik ini dan diawali dengan topik pertama, sesi Menggali Kembali Kuburan dan Membangkitkan LGBT. Ini maksudnya karena topik tentang LGBT sudah terdiam selama berabad-abad. Boleh dikata gereja tidak pernah membahas lagi hal ini selama sekian abad. Bahkan sejak gereja abad mula-mula, topik ini sudah tidak disinggung karena dianggap sudah selesai. Namun tentu ada sekelompok orang atau sejumlah orang, mereka yang menganggap diri minoritas atau yang dianggap minoritas, terus berjuang untuk eksistensi mereka diakui, dan gereja pun tidak bergeming dengan upaya mereka untuk diakui. Namun pada akhir abad 20 dan tepatnya juga pada awal abad 21 ini, topik ini muncul. Dan sepertinya gereja kaget. Nah, itu yang saya sebut menggali ulang apa yang sudah dikubur selama berabad-abad. Itu maksudnya menggali kuburan. Dan akhirnya tidak bisa membendung satu kebangkitan berpikir dan berdialog mengenai topik LGBT. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengawali pembahasan kita, izinkan saya mengundang kita memberi perhatian pada teks yang saya sudah siapkan ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 3-5, demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Ya, mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, tentang Kristus. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah, cahaya kemuliaan Injil, yang adalah gambaran Allah, God's image. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Demikianlah teks yang saya baca, tidak saya uraikan karena sudah cukup jelas Bapak Ibu mengikuti, apalagi yang saya garis bawahi dengan warna kekuning-kuningan atau kehijau-hijauan. Jadi dua sisi. Sisi pertama yaitu kita melihat dunia ini termasuk diri kita, melihat sesama kita, dan diantaranya orang-orang yang bergumul, termasuk kaum LGBT, ya. Dan juga kita melihat diri kita, dan kita melihat bukan sebagai Tuhan, bahwa kita sebagai Tuhan, tapi kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Karena itu orang yang menghakimi LGBT atau orang-orang yang sepergumulan dengan LGBT mengakui dirinya Tuhan. Dan kita hanyalah hamba-hamba Tuhan
tidak punya hak mengambil hak Tuhan, dan Tuhan pun sesungguhnya tidak juga semata-mata menghakimi, melainkan Dia mau menyatakan cahaya Injil, cahaya kabar baik kepada semua orang, termasuk kepada kaum LGBT. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, membahas pokok ini dalam seminar teologi integratif, tentu kita harus memiliki satu sudut pandang atau sikap hati yang saya kemukakan demikian. Membicarakan mengenai LGBT, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak menempatkan mereka sebagai objek. Ini yang perlu klarifikasi awal perjumpaan kita. Kita tidak membicarakan mereka dalam pengertian mereka sebagai objek bicara, objek pembicaraan. Karena kalau kita menjadikan mereka objek, maka mereka akan dijadikan korban dan mereka akan dijadikan dieksploitasi. Tentu semua aspek eksploitasi pasti berkaitan dengan keuntungan. Dan kita tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun membahas topik mengenai LGBT. Karena mereka sesama kita, manusia, saudara kita. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang di mata Allah dan di mata kita yang menggunakan mata Allah. Nah, jadi tidak menjadikan mereka sebagai objek, tapi juga tidak menjadikan mereka sebagai subjek. Dalam pengertian kita tidak mengharapkan membicarakan topik itu, bukan mereka. Membicarakan topik itu tidak dalam pengertian berusaha mengerti mereka seperti usaha para psikiatri. Mereka berusaha untuk mengerti mereka yang bergumul dengan ketertarikan seksual sejenis. Dan kita tidak dalam arah itu, kita tidak berkompeten juga mengerti mereka. Ya. Dan juga tidak pula dalam arti menyukakan hati mereka. Tidak dalam hal itu. Kenapa? Ya, kita membicarakan mereka sama dengan kita membicarakan diri kita sendiri. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Berarti membicarakan mereka adalah membicarakan kita. Membicarakan kaum LGBT sama dengan membicarakan kita dan membicarakan Tuhannya kita dan membicarakan Tuhan yang menciptakan kita semua. Nah, Bapak Ibu, kebenaranlah subjek dan objek pembicaraan kita. Ini klarifikasi saya. Kebenaranlah yang menjadi subjek dan objek pembicaraan kita, sekalipun mungkin juga Bapak Ibu berpikir alat apa untuk saya, untuk Bapak Ibu tetapkan membicarakan mengenai kebenaran. Karena kebenaran harus dibicarakan dengan sejumlah perangkat, sejumlah upaya, sejumlah langkah, sejumlah presaposisi, sejumlah pre-understanding, sejumlah kesimpulan-kesimpulan awal, sejumlah kedugaan-dugaan. Oke, kita kembali kepada sikap kita mempelajari Alkitab tidak mutlak sama dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan, walaupun tentu ada kesamaan. Nah, kita harus melihat bahwa kebenaranlah subjek kita bicara, kebenaranlah objek kita bicara tentang diskursus mengenai LGBT. Dan kita bicara kebenaran bukan kebenaran sekedar pengetahuan, tetapi kebenaran yang berpribadi. Dan dialah subjek mutlak. Maka kalau kebenaran yang adalah subjek mutlak yang menjadi pokok bahasan kita, maka hanya ada satu sikap, yaitu tunduk mutlak kepada Dia yang kita bicarakan atau perbincangkan. Bapak Ibu, kajian mengenai teologi gender dan teologi seksualitas, saya berpikir satu waktu entah Agustus atau September, kita perlu membahas satu konferensi. Ya, tentu bukan hanya saya pembicaranya. Kita perlu menyiapkan satu konferensi membahas tentang teologi hubungan seksualitas, hubungan seksual suami istri. Dan saya harap buku yang saya rancang, yang saya persiapkan itu boleh selesai pada waktunya. Teologi seksualitas suami istri. Karena banyak orang tergelincir dalam topik ini dan gereja diam.
Selama berabad-abad harus diakui, gereja diam dan mendiamkan pokok bahasan mengenai seksualitas suami istri yang indah. Yang indahnya bukan suami istri, seksualitas mereka yang indah di mata Allah dan di mata pasangannya masing-masing. Tetapi saya katakan, saya hampir tidak menemukan buku yang membahas mengenai seksualitas, hubungan seksualnya suami istri. Hampir saya, kecuali kajian-kajian sosiologis, psikologis, ya yang lebih banyak membahas mengenai romantis, hubungan badan yang tanpa dikaji secara teologis. Oke. Nah, berkenaan itu saya membatasi kajian kita luasnya, kajian kita tentang teologi gender, secara khusus kita menyoroti pokok LGBT, ya. Nah, karena luas, saya membatasi dalam sejumlah pertanyaan demikian. Apakah LGBT itu satu kejahatan? Maka yang patut menjawab pertanyaan ini adalah para ahli hukum. Ya, kalau pertanyaan ini dikemukakan kepada orang Kristen, maka jawabannya harus dijawab oleh para ahli hukum Kristen. Persoalannya kalau para ahli hukum Kristennya tidak akrab dengan Alkitab, maka jawaban mereka tidak bisa menjawab sebagai jawaban Kristiani. Dan ini bukan bidang saya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya secara hukum, nampaknya saya bukan tidak mau menjawab dan saya tidak dapat menjawab karena itu bukan arena dan area saya. Yang kedua, apakah LGBT adalah penyakit sehingga mereka kaum LGBT disebut pesakitan? Nah, tentu terhadap pertanyaan ini pun kalau Bapak Ibu bertanya, tentu bukan saya yang patut menjawab karena ini merupakan tinjauan medis dan sosial. Apakah orang-orang yang bergumul dengan kecenderungan dan kebiasaan dan perilaku LGBT mereka adalah penyakit sosial, itu bisa tertular dalam konteks hubungan antar environment, lingkungan yang ada, sehingga orang yang tinggal sama-sama satu kos, satu apartemen, satu tempat tinggal, bisa terjangkit enggak? Nah, ini bukan saya menjawabnya. Ya, berikut. Apakah LGBT adalah berdosa? Orang-orang yang bergumul dengan kecenderungan dan kebiasaan LGBT adalah orang-orang berdosa. Nah, tentu inilah yang menjadi fokus saya. Walaupun tentu pula saya tidak bicara dalam hal kepakaran. Saya hanya bicara dari kerinduan. Seorang yang mau belajar kebenaran tanpa berkesudahan. Apakah LGBT berdosa? Ya, tentu bukan hasil penilaian saya, melainkan satu tinjauan teologis yang perlu dipertanggungjawabkan sebagaimana yang sedang berlangsung saat ini. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan latar belakang keilmuan dan keimanan, ya, keilmuan saya dan keimanan saya, kajian ini dibatasi pada tinjauan teologis. Yang tentunya tidak dapat juga dihindari keterkaitannya dengan bidang-bidang yang lain. Jadi ada juga hubungannya dengan biologi, dengan psikologi, psikiatri, dengan sosial, dengan hukum, dengan edukasi. Ada hubungan dengan culture, semua ada hubungan. Tetapi dominan saya, titik berangkat saya, yaitu titik berangkat teologis. Nah, Bapak-Ibu, kita lanjut. Jadi, apakah homoseksual atau LGBT adalah dosa? Itu fokus bahasan kita. Silakan Bapak-Ibu bertanya di seputar ini. Saya berusaha untuk menjawab. Apakah homoseksual? Yaitu pada umumnya LGBT, ya. Lesbian, gay, bisexual, and transgender. Lalu ada juga kata-kata queer, kemudian dan sebagainya. Banyak istilah baru, tetapi saya membatasi pada istilah LGBT. Itu yang basic. Pertanyaan ini telah dikubur oleh gereja selama berabad-abad sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi. Namun pada permulaan abad 21 ini, banyak gereja mulai menggali kembali kuburan ini karena terganggu
oleh hal-hal di luar gereja. Kenapa? Karena temuan ilmu para ilmuwan, di antaranya psikiater, membuat penelitian dan menghasilkan penelitian yang kemudian dulunya mereka mengatakan bahwa LGBT itu adalah orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau gangguan mental atau pesakitan. Namun kemudian hasil temuan mereka tahun 1970 sampai tahun 1970 mereka masih beranggap demikian, tetapi mulai 1973 dan juga sampai klimaksnya 1980-an dan akhirnya tahun 2013 ini langsung merebak sehingga sudah ada kesepakatan umum dan bagai gayung bersambut banyak lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga agama yang kemudian terbuka dan menerimanya. Itu yang saya sebut para ilmuwan telah melepas rantai yang mengikat kaum LGBT selama ini. Dan akibatnya perdebatan pun tidak terhindar pada permulaan abad 21 ini. Sayangnya, yang saya pikirkan, gereja berubah bukan berdasarkan kajian teologi yang bertolak dari Alkitab, melainkan hanya karena terganggu dengan temuan para psikiatri, ya, ilmu para orang-orang yang menekuni dunia medis, khususnya medis mental, masalah mentalitas, mereka berubah. Jadi ilmu pengetahuan ini pun unstable. Dulunya mereka meneliti, mereka menyimpulkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam atau bergumul dengan seksualitas, dengan LGBT atau dengan homoseksualitas, mereka adalah orang-orang yang mengalami masalah mental. Lalu temuan berikut mereka memperbaiki, meralat, oh kami salah dulu. Inilah ilmu pengetahuan yang hari ini benar, besok salah. Tapi sayangnya, yang tidak mutlak ini dijadikan mutlak oleh sejumlah tokoh gereja, teolog bahkan, pemimpin gereja, yang akhirnya itu pun banting setir pendapatnya selama ini yang sudah terkubur, lalu kemudian mengangkat, ya homoseksual adalah tidak ada hubungannya dengan dosa, maka itu tidak perlu didoakan, tidak perlu dikonseling, dan tidak perlu juga diobati, karena mereka normal sama seperti kita, hanya mempunyai keunikan kata mereka. Nah inilah ilmu pengetahuan menjadi ukuran moral dunia. Kita sudah tahu bersama ini bukan hal yang baru. Psychiatric Association atau PA dan American Psychological Association, ya sudah saya sebut tadi, mereka berpendapat bahwa memang penyakit LGBT itu adalah penyakit mental, lalu kemudian berubah, ya. Di antaranya setelah keluar satu penelitian Defense of Marriage Act (DOMA) yang mencermati pernikahan sesama jenis, dan kemudian mereka mulai mempublikasi mempublikasi kepantasan pernikahan sesama jenis. Sejak saat itulah kaum LGBT mulai berani keluar dari tempat persembunyian mereka, ya, dan bahkan setelah United Nations atau PBB mulai mendukung gerakan kaum LGBT pada permulaan abad 21 yang lalu, maka di banyak tempat LGBT keluar di jalan-jalan dengan setengah telanjang, dengan berpeluk-pelukan laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan hanya menutup auratnya karena mereka sudah berani keluar, bahkan pesta-pesta pesta seksual sesama LGBT di pantai-pantai dan di hotel-hotel tidak diperkarakan oleh pihak kepolisian atau pihak security karena mereka mengklaim sudah mendapat dukungan dari United Nations, bangsa-bangsa, atau dukungan dari pemerintah, dukungan dari hukum, secara hukum. Mereka diakui.
Nah, inilah pemandangan awal yang saya katakan bahwa karena ilmu pengetahuan mengubah dunia. Para ahli hukum pun merancang ulang undang-undang. Ya, seperti yang saya kemukakan berikut ini. Coba perhatikan, LGBT saya mengatakan merupakan bencana terbesar dunia. Saya akan mengemukakan sejumlah argumen. Ya, ini saya tidak menampilkan foto yang real dengan sumber yang akurat, pemandangan yang vulgar, perempuan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan, dua perempuan satu laki, dua laki satu perempuan. Saya tidak menampilkan karena saya masih menjaga mata kita. Nanti saya diduga terlalu mengekspos hal-hal yang tidak patut dipertontonkan. Tetapi tayangan ini barulah tayangan yang dianggap pantas untuk dilihat. Tapi kejadian ini tidak pantas. Namun masih pantas dilihat untuk menggambarkan mengenai sesuatu yang jauh lebih kotor lagi daripada yang terlihat. Ya, daripada saya tidak mengeneralisasi semua LGBT, tapi saya mengatakan bahwa LGBT adalah bencana terbesar dunia. Nah, coba Bapak perhatikan, merubah semua tatanan termasuk gereja. Perubahan pada pandangan LGBT mengenai LGBT dari ilmuwan mengubah dunia di segala bidang, mengubah hukum, kemudian hukum ditinjau ulang, dikaji ulang, lalu kemudian mereka memutuskan mengenai hak asasi juga manusia. Wah, itu politik banyak negara menghasilkan undang-undang yang mengakui eksistensi LGBT. Banyak budaya yang dulunya ketat tetapi kemudian menjadi kendor dan melemah tatkala LGBT diperbincangkan dan didukung secara hukum dan juga oleh politik, maka budaya pun mulai kendor. Mulanya demonstrasi, mulanya panas, tapi hanya sekejap, hanya 2 detik, hanya 2 hari, hanya 2 minggu, setelah itu diam. Ya, tidak terkecuali banyak sekolah dan university yang juga yang terbuka dengan LGBT. Tidak heran banyak sekolah di Amerika yang anak-anak sekolah elementary, bahkan kindergarten, sekolah taman kanak-kanak, mulai membaca buku-buku yang mengisahkan gambar-gambar 2 laki-laki dan 1 anak. 2 laki-laki yang adalah dianggap mereka suami istri dan anak-anak. Ini satu pemandangan yang sedang merusak generasi penerus kita. Nah, saya tidak mengatakan bahwa LGBT begitu semua, ya, karena ada juga orang yang LGBT yang bergumul dan tidak mau begitu, ya. Tetapi ini dunia sedang diubah, Bapak Ibu. Dunia sedang diubah. Kita nggak boleh tidur, Bapak Ibu. Tidak boleh tidur dan tidak boleh diam. Bukan berarti kita memusuhi mereka, bukan itu caranya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mereka menuntut hak kesetaraan dan kesejahteraan. Oh, kalau baca buku-buku, kita akan tersimak dengan semua perjuangan mereka mendekati upaya-upaya hukum, sosial, politik, budaya, pendidikan. Mereka masuk ke semua lini kehidupan. Untuk apa? Memperjuangkan kesetaraan. Bahwa kami dengan mereka dan kamu adalah setara, equal. Equality ini yang diperjuangkan. Dan juga kalau demikian, maka mereka memperjuangkan kesejahteraan. Sebab kalau mereka tetap dihambat ekualitas mereka susah bekerja, mereka susah studi, susah bereksistensi, susah berkarya, susah berinovasi. Maka itu ekonomi pun mereka terganggu. Nah, kesejahteraan mereka terganggu. Nah, supaya tidak terganggu kesejahteraan mereka harus memperjuangkan, menggolkan kesetaraan, equality mereka dengan semua manusia. Nah, ini perubahan dan perjuangan mereka. 14 padri ya dari Anglican Church di Inggris, mereka menikah dengan sesama jenis, meminta para uskup untuk meningkatkan upaya membuka kehidupan gereja pada kaum LGBT. Dan Bapak Ibu, di Indonesia pun sedang bergumul karena sejumlah gereja sinodal sedang
sejumlah gereja sinodal sudah melangsungkan penabisan pendeta yang adalah gay. Penabisan pendeta yang adalah lesbian. Ini bukan isu, Bapak Ibu. Ini bukan isu. Ini fakta. Ya mungkin kita terlalu banyak menonton kebenaran sehingga kita tidak melihat kesalahan atau masalah. Ya, ini sumbernya saya ambil dari www.blog.bbc.com. Ya, Bapak bisa buka. Dan masih banyak lagi, Bapak Ibu. Situs-situs kita akan menemukan seperti tidak semua metodis. Ada metodis tertentu yang sekarang sedang terpecah-pecah oleh karena gereja-gereja lokal dipimpin oleh pendeta lokal untuk merangkul LGBT di gerejanya sambil membiarkan mereka sampai pada taraf pernikahan. Kata pernikahan tidak cocok untuk mereka, tapi saya akan perbaiki sebentar. Ya, oke. Bencana terbesar dunia. Ini saya tekankan. LGBT adalah persoalan yang sedang mengacaukan dunia dan merusak tatanan hidup pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Karena homoseksual adalah salah satu yang paling memecah belah budaya dan gereja. Menurut Dennis P. Hollinger dalam satu buku yang saya kutip, dan buku itu ada pada saya setebal 800 halaman, dan saya sungguh dikuatkan dengan pendapat seorang ahli teologi dan filsafat. Demikian juga pendapat Reverend Shin dari Korea dalam bukunya menyatakan bahwa LGBT adalah bencana terbesar dunia. Masih banyak lagi referensi yang kita perlu kemukakan mengenai hal ini. LGBT adalah bencana terbesar dunia karena semakin mereka diakui, semakin mereka menderita. Dengar saya baik-baik dalam hal ini. Semakin mereka diakui secara hukum, eksistensi mereka, kesetaraan mereka, sebenarnya mereka semakin menderita. Ya, mereka tidak mampu menahan gejolak ketertarikan seksual birahi yang melekat dalam diri mereka, dan mereka harus diakui bahwa kamu diakui begitu, boleh. Dan sebenarnya jeritan hati mereka bebas secara fisik, tapi batin mereka sedang bergejolak dan penuh penderitaan dan tekanan. Hanya para pendukung LGBT buta terhadap hal ini, tidak melihat jeritan hati mereka, jeritan mereka yang sesungguhnya. Dan di saat yang sama, kita membiarkan perilaku hubungan seksual sesama laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, alat kelamin dengan semburit, perempuan dengan perempuan yang melakukan hubungan seksual. Ini sesuatu sebenarnya pemberontakan kepada Allah, karena Allah tidak menciptakan manusia untuk perempuan dengan perempuan. Ini penghinaan kepada penciptaan Allah. Bapak Ibu, ini bukan soal sekedar penghinaan kepada pernikahan, tapi menghina, protes kepada pencipta. Bahwa kami tidak perlu menjadi seperti yang kau ciptakan, laki-laki dan perempuan. Melainkan saya mau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Inilah pemberontakan manusia kepada karya cipta Allah. Memberontak pada penciptaan dan kepada pencipta. Banyak denominasi gereja yang kemudian terpecah belah antara pro kontra, dan jemaat pun bingung mengenai isu ini. Maka saya mengatakan bahwa memang topik ini adalah bencana terbesar dunia. Bapak Ibu, homoseksual atau LGBTism adalah bahaya terbesar dunia karena dia menghancurkan tatanan dunia yang selama ini sudah terkendali, moral terkendali, tapi kemudian berubah dengan LGBTism atau ini istilah saya, Bapak Bu, homoseksualism, LGBTism, maka pernikahan suami istri sedang dirusak. Ya, ini memang saya tidak tahu. Kalau kita berpikir
20 tahun yang akan datang, hal ini dibiarkan, what will happen? Keluarga, anak-anak, kalau pernikahan kan suami istri. Ya, coba pikirkan, ini bukan soal putusnya keturunan, karena perempuan dan perempuan tidak mungkin melahirkan babi. Perempuan dengan perempuan tidak mungkin menghasilkan kambing. Laki-laki dan laki-laki tidak mungkin juga melahirkan anak, tidak mungkin. Jangankan manusia, binatang manapun tidak bisa dihasilkan oleh hubungan seksual laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak ada benda apapun, tidak ada yang keluar. Saya katakan, benda apapun tidak ada yang dihasilkan oleh laki-laki dan laki-laki. Ya, benda apapun tidak ada yang dihasilkan oleh perempuan dan perempuan. Dan ini memang pemberontakan kepada penciptaan Allah, menghina penciptaan Allah. Ya. Lalu juga merusak doktrin-doktrin dan tradisi yang baik selama ini yang cukup mengatur stabilitas dunia ini. Nah, kalau ini hancur, tembok ini dijebol, maka mari kita melihat 20 tahun yang akan datang. Jangankan 20 tahun, 10 tahun yang akan datang. Mari kita mulai menangisi generasi kita selanjutnya. Dunia ini kan sedang menuju kepada kondisi dunia manusia makin kropos, makin lemah, makin rusak. Sedangkan kita masih juga bergumul dengan heteroseksualitas, ditambah dengan homoseksualitas. Coba pikirkan, sedangkan kita masih bergumul dengan heteroseksualitas, ya, sudah punya suami cari laki-laki lain, ya, itu sudah punya pacar yang lain lagi. Ini masih heteroseksualitas. Sebelum menikah sudah hubungan seksual. Ini baru bergumul. Ini baru pergumulan heteroseksualitas. Ini saya sudah hancur gereja. Tembok-tembok ketahanan gereja, kekudusan gereja, kebenaran gereja sudah tumbang-tumbang juga. Apalagi bergumul dengan homoseksualitas. One more time. Sedangkan persoalan seksualitas di antara heteroseksualitas antar laki-laki dan perempuan dan laki-laki. Wah, segudang problem. Lalu kemudian muncul homoseksualitas. Wah, saya pikir heteroseksualitas saja kita tidak mampu menahannya. Gejolak pekerjaan setan dalam pribadi dan keluarga, dalam suami istri. Wow, bukan main. Lalu kita harus menerima lagi satu beban yang paling berat daripada heteroseksualitas, yaitu homoseksualitas. Mari pikir dan dengan air mata, Bapak Ibu. Mari bekerja, mari kita mengasihi dunia ini dan mengasihi mereka dengan kebenaran seperti yang kemudian yang kita akan bahas sepanjang 5 hari ini. Makin cepat, makin besar. Ini bola salju ya. Bapak Ibu ingat bola salju? Walaupun saya belum pernah lihat langsung, tapi saya nonton. Ya, bola salju dari atas kecil. Ya, lalu belum begitu cepat putarannya. Tapi kemudian makin cepat, makin ke bawah, makin cepat dan makin besar. Itulah gambaran saya tentang bencana terbesar LGBT. Seperti bola salju yang menggelinding dari puncak gunung es. Lalu dia merubah kecepatan tinggi dan membesar. Maka pertanyaan, Pak Stefri, apakah LGBT ini bisa dihentikan? Saya tidak pesimis, tapi saya mengatakan nampaknya tidak bisa dihentikan. Pak, apakah bisa ditahan? Mungkin bisa ditahan. Kalau gereja kembali pada perannya menjunjung tinggi Injil, mungkin bisa ditahan. Tapi kalau gereja tidak setia pada Injil, saya mengatakan demikian, dengar saya baik-baik. Nanti kita ketemu 10 tahun yang akan datang. Ya, dengar baik-baik. Dunia ini makin rusak dalam hal seksualitas. Banyak ahli berpendapat, kejahatan dan kotoran seksualitas jauh lebih besar dampak sosial, mental, moralnya daripada kejahatan yang lain. Ya, ini sungguh-sungguh suatu hal yang perlu kita tangisi sekarang. Inilah sebenarnya desakan hati
yang membuat saya harus segera menyelesaikan tulisan ini. Karena saya melihat gereja sudah kehilangan kekuatan. Senjata pun tidak ada lagi. Lalu menghadapi gelombang besar seperti ini dan terus semakin besar, bagaimana jadinya dunia ini? Jangan hidup egoislah dengan kenyamanan gereja yang kudusmu dan gereja Injilimu. Mari kita melihat keinjilan gereja kita dengan dunia ini. Sungguh-sungguh satu hal yang tidak bisa kita nafikan dan kita tidak bisa diamkan. Saya tidak bernubuat. Tapi kalau gereja tidak bertobat, kembali menjunjung tinggi Injil yang adalah kekuatan Allah satu-satunya untuk gereja dan di tengah-tengah dunia ini, saya yakinnya dunia semakin menuju pada kebinasan. Ya, Sodom dan Gomora tidak hanya lokal. Sekali lagi, Sodom dan Gomora tidak hanya lokal. Pada masa itu, Sodom dan Gomora akan mendunia dan akan menguasai seluruh keluarga-keluarga. Tidak kenal keluarga Kristen, keluarga Islam, keluarga Hindu, keluarga Buddha. Tidak kenal agama. Karena ini seksualitas ini tidak kenal agama. Enggak ada bilang orang Kristen seksualitasnya lebih hebat daripada Islam atau Hindu Buddha. Enggak ada. Dan inilah bencana yang saya kemukakan dan saya tekankan seperti bola salju yang menggelinding makin hari makin cepat dan makin besar. So, walaupun demikian saya tidak putus asa. Bapak Ibu, bencana terbesar. Kaum LGBT dan pendukungnya semakin membentuk kubu yang semakin eksklusif, bahkan fanatis, sebagai gerakan yang terstruktur, masif dan mendunia. Kenapa? Karena mereka bersembunyi sekarang di balik HAM, hak asasi manusia, dan mereka berlenggang-lenggang kangkung di balik sains. Bahkan mereka sudah pintu-pintu agama, pintu gereja sudah terbuka untuk mereka. Alasannya sesama manusia. No, ada maksud. Nanti saya akan jelaskan. Apalagi dari hasil penelitian yang berlangsung pada tahun 2012, sesuatu yang sangat mengejutkan. 54% penduduk menerima LGBT sebagai hal yang normal. Di Amerika, tahun 2012, 54 penduduknya me-welcome LGBT. Itu normal. Lalu 50 penduduk pendukung legalitas pernikahan sejenis. Ya, artinya boleh menikah. Itu di Amerika. Tahun 2012. Dan yang paling mengagetkan, perempuan lebih doyan LGBT, lebih doyan lesbi. Ini hasil penelitian. Perempuan lebih suka lesbi loh daripada laki-laki homo. Ini hasil penelitian. Ya. Lebih tinggi dari sini 56 lesbi suka lesbi. Perempuan suka perempuan, enggak mau cari laki. Ya karena mungkin juga penduduk perempuan jauh lebih banyak. Nah, kemudian ini saya ambil dari www.gallup.com. Seorang peneliti Lydia Saad, USA acceptance of gay, lesbian relationship dan seterusnya. Ini dianggap normal. Inilah Bapak bisa buka dan itu ada di buku saya. Lebih lengkap ini hanya satu kutipan dan di buku saya ada sejumlah kutipan. Bapak Ibu, dunia sedang terbalik. Perhatikan ini baik-baik. Mengapa saya mengatakan bahwa LGBT adalah bencana terbesar dunia? Pertama, yang keempat, reason. Yang keempat, karena dunia sedang terbalik. Apanya? Begini. Dahulu LGBT distigmatisasi sebagai orang gila, orang kotor, pesakitan, pendosa, jahat, merusak. Ya, sekarang berubah. Dulu mereka, saya nggak setuju, tapi dulu mereka distigmatisasi sebagai jorok, najis, kotor, bodoh, dan sebagainya. Sekarang berubah. Sekarang, coba, orang-orang yang mengkritik dan berpendapat sebenarnya, yang bertentangan dengan visi misi kaum LGBT, ya, yang bertentangan dan bertentangan dengan pendukung, justru distigmatisasi. Kalian yang buruk sekarang, jahat. Stay free itu tulis LGBT. Itu jahat, musuh kemanusiaan, egois. Sekarang terbalik.
Dan mereka sekarang lenggang-lenggang mentertawakan Stefri yang sedang dianggap adalah musuh kemanusiaan. Wow, para politisi, orang-orang ilmuwan, para ilmuwan, sejumlah tokoh agama sedang membela mereka dan sedang menunjukkan jari mereka kepada orang-orang yang berjuang hidup dengan kebenaran dan mau memberikan masukan kepada mereka mengenai hal yang sebenarnya. Tetapi karena kita berseberangan dengan visi misi LGBT, maka kita kemudianlah yang disolimi. Para pendukung LGBT dianggap pahlawan kemanusiaan, pembela HAM yang dihadiahi oleh penghargaan Nobel kemanusiaan. Sedangkan hamba-hamba Tuhan, ya orang-orang entah dia Islam, Hindu, Buddha, yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai iman agamanya, yang tidak mau yang busuk-busuk, yang tidak mau yang tidak alamiah, yang tidak mau yang bertentangan dengan garis doktrin agamanya masing-masing. Saya percaya semua agama tidak setuju perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Hanya mulai ada penafsiran baru. Nanti kita bahas pada sesi kedua. Maka terbalik sekarang. Bapak Ibu mau khotbah kebenaran siap dianggap sebagai musuh kemanusiaan. Sebagaimana PBB mencap musuh kemanusiaan terbesar itulah gereja. Karena kita menekankan kebenaran, lalu diantaranya kaum LGBT merasa dipojokkan dan mereka dibela oleh PBB atau United Nations. LGBT seperti bola salju menggelinding. Ini saya berkali-kali. Ini karena saya ingin bukan menggugah Bapak Ibu. Marilah kita melihat dengan mata 10 tahun yang akan datang. Jangankan 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Ya, 5 tahun yang akan datang. Apalagi 10 tahun yang akan datang. Bola salju ini semakin besar menggelinding ke Indonesia. Karena begini. Biasanya gereja itu panas-panas, sorry to say. Ya enak lah. Bukan panas-panas kayak ayam. Panas-panas, apa itu? Onde-onde kah? Supaya agak sok santun. Panas-panas onde-onde. Waktu diangkat dari perapian, wow, kita sibuk dan kita giat membahas, mengkritik, menanggapi debat seperti kebiasaan pemandangan perdebatan yang muncul di YouTube sekarang ini. Ya, saya kurang berpihaklah dengan seperti cara begitu. Beritakanlah firman lah, tidak usah diperdebatkan. Ya. Nah, lalu kita melihat seperti bola salju menggelinding apa yang terjadi dengan masa depan dunia ini. Ingatlah Bapak Ibu, kita punya anak cucu, kita punya jemaat, kita punya sesama warga negara Indonesia. Walaupun tak seiman, tapi mereka juga anak-anak kita. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, seluruh anak Indonesia yang seperti seusia anak saya adalah anak saya. Saudara orang egois kalau anak itu hanya sejauh anak kandung. Ya, saudara terlalu picik dan sempit kalau anak itu hanya sejauh anak kandung. Ya, kita sempit melihat dunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang paling menakutkan, ini klimaksnya, ini parah, paling parah. Yang paling menakutkan, gereja diam. Wow, sudah gelombangnya makin cepat, makin besar, lalu gereja diam. Dan saya mempelajari, hanya sejumlah kecil kaum Injil yang giat dan tegas menggumuli topik LGBT. Yang lain banyak diam dan acuh tak acuh. Ini bagi saya tidak tahu seperti apa jadinya. Saudara sedang menunggu kehancuran dunia dan saudara diam. Bagaimana mungkin saudara tahu bahwa di depan saudara ada bom di lautan luas, ada orang menanamkan ranjau.
Dan itu pasti ada. Dan saudara acuh tak acuh dengan kapal besar yang banyak penumpangnya. Kita tidak, alihkan haluan kapal. Minimal kita ketemu dengan pimpinan nakoda kapal. Ketemulah dengan unsur pimpinan daerah, bupati, wali kota, gubernur. Ya, dengar suara ini. Silakan membangun bangsa kita dengan bagus. Tapi kalau moral manusia Indonesia rusak, bangunan-bangunan megah ini hanya akan menjadi apa? Kendaraan untuk berdosa. Ini loh, yang dulu sedang didengung-dengungkan oleh Pak Jokowi mengenai mental itu. Apa itu mental? Revolusi mental. Ini mental. Saya menyuarakan sebagai anak bangsa. Terdiam. Tidak ada program revolusi mental. Kasih dong buku panduan. Dan itu harus nampak di setiap kementerian, di setiap mata kuliah, mata pelajaran. Itu revolusi mental. Dan terdiam. Sungguh-sungguh air mata kita ini. Ini air mata kita. Kalau kita mempunyai mata melihat ke depan, ini air mata kita. Kita membiarkan kapal menuju ke tempat titik di mana ada ranjau laut. Dan kita diam. Inilah hamba Tuhan yang diam terhadap bahaya yang sedang mengancam dunia dan anak-anakmu serta jemaat-jemaatmu. Orang yang berseberangan pandangan, ya tadi saya sudah bahas. Ini hal yang sangat serius. Ya, sangat serius. Nah, kenapa gereja diam? Karena gereja telah kehilangan kekuatan. Keyakinan gereja pada Alkitab semakin melemah, berpihak pada hasil penelitian ketimbang pada kebenaran Alkitab. Ini real. Buktinya, surat pastoral PGI tahun 2016 lebih banyak mengedepankan hasil temuan psikiatri daripada kajian biblikal. Karena sudah menganggap Alkitab itu melemah, selemah gereja. 2, gereja semakin kompromi dengan isu-isu etis. Nah, LGBT adalah pokok etika. Tapi karena gereja sudah terbiasa dengan kawin campur, bolehlah menikah dengan terlalu kompromi. Bolehlah menikah, bolehlah bercerai, bolehlah kawin lagi, dan bolehlah punya 2 istri, asal jangan lebih dari 4. Kontrol kehamilan, ini semua bibit-bibit yang membuat munculnya LGBT sebagai munculnya LGBT menjadi gerakan yang mudah meluas karena gereja sudah terbiasa dan melembut dan kompromi. Mulai oke lah, botan menopo, nggak apa-apa, bolehlah. Izinisme merasuk gereja sehingga pegangan-pegangan gereja dikendorkan. Arti dosa pun berubah menjadi kesalahan, bahkan pada masa kini dianggap kekurangan. Baca lebih lanjut buku yang ditulis oleh Pendeta Dr. Daniel Lukas Lukito yang membukakan bagaimana manusia pasca modern ini tidak lagi memperbincangkan dosa. Ya, sehingga membicarakan LGBT, perilaku LGBT sepertinya tidak boleh dikaitkan dengan dosa. Nah, ini sudah menjadi pendapat pada umumnya. Ya, apalagi di backup dengan human right, hak asasi manusia. Dan gereja menjadi serupa dunia. Karena Injil yang adalah kekuatan Allah sedang menghilang dalam gereja. Injil yang adalah kekuatan Allah sedang menghilang dalam gereja. Jangan tersinggung. Coba periksa gereja. Mari kita diagnosa khotbah di mimbar. Berapa persen Injil murni? Berapa persen Injil sosial? Berapa persen Injil kemakmuran? Berapa persen Injil leadership?
Berapa persen Injil manajemen? Berapa persen Injil yang lain? Injil Maria, Injil Yudas, Injil yang lain. Berapa persen? Mari kita periksa. Termasuk saya juga. Mari periksa selama 1 tahun. Saya berapa kali khotbah tentang Injil. Atau yang kurang Injil. Atau yang pinggirannya Injil. Saya khotbah tentang inti Injil. Atau pinggiran Injil. Nampaknya pinggiran Injil lebih enak karena gurih ya. Seperti kita makan kerupuk atau makan cucur. Di pinggirannya itu enak, gurih. Enak karena kriuk-kriuk begitu. Maka banyak jemaat disuguhi dengan khotbah-khotbah yang enak. Waktu digigit juga terdengar kriuk-kriuk. Tapi inti Injil sudah hilang dalam gereja. Ini air mata kita, Bapak Ibu. Ya, ini air mata kita. Serius. Kenapa? Senjata gereja tidak ada lagi. Padahal satu-satunya senjata gereja, termasuk senjata hamba Tuhan, adalah Injil Yesus Kristus secara biblikal. Bapak Ibu, gereja menjadi serupa dunia. Karena itu saya menulis buku 2017. Saya tidak kecewa, tapi sampai sekarang belum ada orang yang marah dengan buku ini. Saya nggak tahu. Buku ini sudah mau habis. Ya, di gudang sudah mau habis. Tapi belum ada seorang hamba Tuhan yang marah dengan saya karena buku ini. Karena saya menyampaikan sejumlah pemandangan gereja menjadi serupa dunia. Leadership gereja duniawi banget. Manajemen gereja pura-pura profesional. Tapi duniawi banget. Khotbah-khotbah di mimbar. Hampir sulit mendengar ada Injil disampaikan. Terlalu banyak isu yang dibahas. Lebih banyak pada kesejahteraan manusia, jemaat Tuhan. Datang dengan masalah. Tuhan menyelesaikan masalah. Pulang dengan kemenangan. Hanya itu saja bergumul. Tahun 2019, saya menulis buku tentang Injil palsu dalam gereja. Gereja-gereja sedang kehilangan Injil. Yang ada Injil palsu. Tapi saya tidak ngerti juga. Jemaatnya kok hobi dengar Injil palsu. Dan berbondong-bondong orang ke gereja yang mendengar Injil palsu. Tetapi hamba Tuhan yang khotbah biblikal, khotbah ekspositori, teks berorientasi pada teks Alkitab, menjunjung tinggi biblical understanding. Ya, nggak disukai oleh jemaat. Jemaat lebih suka jajan di sana sini, jajan yang banyak racunnya. Makanan-makanan pinggir jalan yang banyak racunnya, yang tidak terkontrol oleh gereja secara sinodal. Ini pergumulan kita, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan. Nah, karena itu buku yang saya tulis ini, termasuk seminar yang berlangsung ini, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ketua panitia, bertujuan untuk apa? Memanggil gereja kembali menjadikan Alkitab sebagai sumber dan standar utama. Ya, ini semua sekarang sudah disampaikan oleh ketua panitia. Saya hanya mau tekankan mengenai tujuan buku ini bukan untuk menghakimi kaum LGBT, tetapi untuk membukakan kebodohan pendukung LGBT. Membukakan penipuan para pendeta pendukung LGBT yang memutarbalikkan Alkitab, menempatkan ilmu sebagai yang utama daripada Alkitab. Penipu-penipu ini beralaskan human right. Nah, saya mau sampaikan kebenaran, kembalilah pada Injil. Engkau sedang memimpin, kasihan sekali kaum LGBT. Mereka sudah tertekan, ditipu lagi. Ya, sudah tertekan dengan bergumul dengan gejolak ketertarikan seksual mereka dengan sejenis, mereka bergumul. Mereka tahu itu tidak wajar kok. Tapi saudara mengatakan itu wajar. Pendeta-pendeta penipu seperti ini, saudara sedang menghancurkan umat manusia. Serius. Saudara tidak menyadari penderitaan mereka yang sesungguhnya. Ya, tapi kemudian saudara menyetujui bahwa mereka tetap begitu saja. Tetap begitu saja. Ini satu bencana besar. Nah, seminar kita selama 5 hari ini, saya sudah siapkan dalam 10 sesi. Untuk mencapai tujuan tadi, saya menyiapkan 10 sesi
dan memang direkam supaya bisa juga kalau mendengar sekarang boleh jadi ada hal yang Bapak Ibu lupakan atau mungkin nggak sempat mengkritisi. Saya perlu dikritik juga. Kalau Bapak Ibu dengar nanti akan didistribusikan di YouTube atau mungkin dalam media lain, ya ini akan menolong untuk feedback saya juga. Tapi inilah outline-nya. Ya, inilah. Dan Bapak Ibu bertanya sesuai outline. Jangan malam ini sudah tanya mengenai buku Alkitab nanti besok itu. Ya, kita tertib dengan pokok-pokok penyajian ini. Nah, penjelasan istilah sebelum saya akhiri, penjelasan istilah saya membuat ya supaya diskusi kita seminar ini flow. Bapak Ibu perlu memperhatikan sejumlah istilah yang saya sebut atau tulis. Yang pertama, homoseksualitas, dari bahasa Inggris homosexuality, adalah ketertarikan romantik seksual terhadap sesama jenis kelamin. Ya, baik dia pasangan dan biasanya pasangan, atau yang bukan. Ada, tapi jumlah kecil. Misalnya, saya di hotel ketemu dengan seorang yang bla 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 bla, akhirnya perempuan dan perempuan, laki-laki, tapi bukan pasangannya. Tapi biasanya, karena kalau yang bukan pasangan, pendekatannya cukup lama. Ya, sangat sulit diperoleh. Ya, kecuali mabuk. Tapi yang biasanya sepasangan, ya ada pasangan karena cukup lama, menjadi teman, sekos, teman tempat tinggal, hati-hati. Tinggal sama-sama di satu ruangan, kamar sama-sama, sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki. Kita harus disiplin sama ini, harus tegas. Lalu yang di homoseksualitas ada dua, para ahli membagi. Saya bukan saya membagi, tapi saya coba turutilah, ikuti sebagian. Ada orientasi, jadi ada orientasi, ada behavior, perilaku. Ya, kalau orientasi tertarik dengan sesama jenis kelamin, masih tertarik, belum sampai melakukan hubungan. Jadi masih tertarik, misalnya sejak lahir atau pada usia 7 tahun, kok dia sudah suka dengan sesama laki-laki, malahan enggak suka dengan sesama perempuan, enggak suka dengan lawan jenisnya, enggak suka dengan lawan jenisnya. Nah, ini mulai ini belum dikategorikan berdosa menurut saya. Nanti saya tunjukkan reason saya. Tapi kalau dia mulai meladeni ketertarikan itu dengan melakukan gosok-gosok alat kelamin sambil membayangkan sesama jenis, ini sudah dosa. Sorry to say secara terbuka. Lalu yang namanya perilaku melakukan hubungan seksual antar sesama, biasanya pasangan yang tadi, antara pacar, masih pacar, atau suami istri. Nah, di sini tolong ya hapus kata pernikahan suami istri sejenis, nggak ada. Kata pernikahan itu hanya perempuan dan laki. Satu perempuan yang dewasa dengan satu laki-laki yang dewasa. Itu namanya pernikahan. Jangan biasakan kita melunturkan istilah-istilah yang sudah baku untuk dilacurkan dengan penggunaan secara umum. Tidak bisa. Jadi mereka laki-laki dan laki-laki, ya bukan pernikahan. Kumpul-kumpul lah. Kumpul-kumpul aneh gitu. Perempuan dan perempuan ya jangan bilang pernikahan. Pernikahan itu kudus. Kata nikah itu kudus. Dan itu hanya untuk perempuan dan laki-laki. Tolong hapus sebutan pernikahan pasangan sejenis. Nggak ada pernikahan. Perkumpulan. Ya, itu ya, perkumpulan. Saya nggak sebut kumpul kebo, tapi mirip kumpul kebo lah. Nah, homoseksualisme, ini kata yang kedua, yaitu homoseksualisme atau LGBTisme. Yaitu pandangan, ini istilah saya. Bapak Ibu mungkin akan susah menemukan istilah ini di media atau di buku-buku atau di tulisan-tulisan lain. Pandangan yang menyetujui dan mendukung hubungan pasangan seksual sejenis. Ini pandangan. Sebagai suatu jalan kehidupan atau jalan hidup yang diakui oleh mereka sendiri. Ya, ini namanya homoseksualisme. Biasanya hal ini dipegang kuat oleh para pendukung LGBT, pendukung LGBT. Biarpun mereka adalah heteroseksualitas. Ya, masih ada istilah-istilah yang lain sebelumnya. Ada LGBTQIAAP. Saya tidak usah jelaskan, ini semua Bapak Ibu gampang dapat di Google. Tapi saya sudah siapkan seperti ini: lesbian, ketertarikan seksual kepada sesama perempuan, gay,
ketertarikan seksual kepada sesama laki-laki. Ini dua homo. Dua-dua ini homoseksual. Jadi ada homoseksual yang namanya perempuan, lesbian. Homoseksual yang sama dengan laki-laki itu gay. Ya, bukan gay. Gay. Kalau gay itu lain lagi. Tanya kepada orang Kupang dan orang Manado, itu gay. Lalu biseksual, ketertarikan dua-dua. Baik dia suka dengan sama perempuan dan juga dengan laki-laki. Ya. Atau transgender. Transgender ini seorang perempuan, dia punya tubuh perempuan, tapi dorongan seksualnya laki-laki. Atau sebaliknya, itu namanya transgender. Nah, yang mengubah alat kelamin namanya transseksual. Yang merubah alat kelamin. Seperti sejumlah artis yang kita saksikan beberapa waktu silam. Ya. Lalu queer, tidak mau dilabeli homo dan hetero. Ya, tapi kemudian mereka lebih banyak diakui homoseksual. Questioning, ada orang yang masih bertanya mengenai gendernya, still seeking, mencari dia perempuan atau laki. Ini questioning. Ya, banyak istilah yang muncul nanti. Jangan-jangan besok tambah 2, 3, 4 istilah. Lalu interseksual itu tubuh ini kedua-duanya seksualitasnya cenderung kedua-duanya, laki dan perempuan. Ya. Dan juga ini alliance ini heteroseksual pendukung LGBT. Mereka adalah orang-orang yang bukan homoseksual, tapi mereka adalah pendukung homoseksual. Tapi mereka sebenarnya adalah heteroseksual. Lalu yang ke-9, aseksual, yaitu tidak sama sekali, nggak ada ketertarikan seksual, baik kepada sesama maupun yang lawan jenis. Dan yang terakhir adalah panseksual. Bukan karena gender, bukan karena perempuan, bukan karena laki. Ya, ini panseksual. Ini istilah-istilah yang saya pikir Bapak Ibu sudah tahu dan lebih mudah tahu dari banyak informasi yang lain. Nah, penutup sesi ini, ya, saya pikir waktunya sesuai. Satu, sekalipun LGBT bukanlah agenda utama gereja. Perhatikan ya, jangan habis energi juga dengan ini. Bukan agenda utama gereja. Agenda utama gereja yaitu beritakanlah Injil. Agenda utama gereja adalah agenda utama hamba Tuhan, proclaim the gospel. Nah, sekalipun bukan agenda utama gereja, bukan juga salah satu pokok perhatian Alkitab. Sorry ya, Alkitab kurang membahas mengenai homoseksual, kurang. Dan kenapa? Juga bukan menjadi pokok utama pembahasan Alkitab. Karena Alkitab sendiri sudah mengatakan itu tidak ada masalah, sudah jelas dan final. Ya. Namun gereja tidak boleh mendiamkannya, tidak boleh diam dan tidak boleh mendiamkannya. Ya, ini penutup. Yang kedua, kalau kita mau bersuara, mau bergerak, bukan karena tuntutan konteks. Seperti pada waktu Presiden Amerika Serikat terpilih dan di dalam inaugurasinya, pelantikannya, lalu tercium dan terbaca kecenderungan beliau terbuka karena humanism, maka terbuka dengan hal-hal yang selama ini dikunci, ditutup oleh presiden sebelumnya. Dan banyak orang menyatakan bahwa dia terbuka dengan gay seperti menteri apanya, dan terbuka juga dengan lesbian dan sebagainya. Maka gereja di Indonesia dan dunia kepanasan. Maka buat seminar. Itu bukan tipe saya. Ini bukan responsif jangka pendek. Saya sudah memikirkan, menggumuli 3 tahun silam buku ini ada. Bukan karena konteks, bukan karena gejolak-gejolak yang ada. Sehingga buku ini terbit pada akhir tahun 2020 yang lalu. Baru muncul gejolak yang semakin seperti bola api, bola es yang menggelinding cepat dan besar. Itu pada awal tahun ini. Ya, jadi kita lebih banyak tertuju pada teks, bukan pada konteks. Karena banyak orang demi konteks, maka teks dipelintiri dan teks dicocok-cocokkan dan cocokologi para profesor doktor teologi demi
memuaskan konteks, termasuk memuaskan hasrat kelompok tertentu, termasuk LGBT. Inilah dukungan yang tidak teologis terhadap LGBT adalah suatu bencana terbesar dunia. Demikianlah presentasi saya mengenai sesi pertama bertajuk menggali kembali kuburan, membangkitkan LGBT. Terima kasih. Saya kembalikan pada pemandu acara.